Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadis ke-11. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mislu al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mislu dzalik. Hadis ke-11 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala, ia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu, surga. Terjemahan kita surga. Jannah itu taman. Aqrabu itu lebih dekat, ila ahadikum kepada salah seorang kamu, min syiraqi na'lihi daripada tali sandalnya. Surga lebih dekat daripada kita sekalian, min syiraqi na'lihi daripada tali sandalnya. Al-jannatu ila ahadikum, lebih dekat kepada salah seorang kamu, min syiraqi na'lihi daripada tali sandalnya. Wan naru mislu dzalik. Wan naru mislu dzalik, dan neraka pun mislu dzalik, seperti itu. Neraka pun seperti itu. Allah ini Rabbul Alamin. Allah ini pemilik, pencipta, pengurus, Tuhan semesta alam. Alam. Di dalam alam ini ada alam. Ada alam. Sekarang kita saja di sini banyak suara, banyak gambar, banyak acara, tak kelihatan. Tapi ketika kita punya pesawat, punya alat, punya IC, radio, TV, HP, atau apa saja, ternyata bisa menangkap. Oh, bisa. Ada suara. Di sini ternyata ada suara ini. Oh, ternyata di sini ada gambar. Tidak bisa tertangkap kecuali dengan alat. Ini baru alam dunia. Ulangi lagi, ini baru alam dunia. Gimana kalau pikir dengan akal begini? Kita sekarang ini kalau mati kita akan ada di alam kubur. Alam kubur itu kuburan bukan? Ya bukanlah. Alam kubur ya alam kubur. Nggak mesti di kuburan. Nanti kalau orang itu nanti matinya di laut, punya kuburan. Matinya dimakan singa, nggak punya kuburan. Apa ia nanti tidak akan mengalami alam? Pasti. Tetap pasti. Makanya disebut barzakh. Barzakh itu pemisah aja. Pemisah aja. Bagaikan kaca aja, pemisah aja. Nah, kata Nabi, siapa baca ayat kursi setiap selepas sholat, maka antara surga dengan dia itu hanya terhalang oleh kematian saja. Hanya terhalang kematian saja. Jadi bukan alam kuburnya.
nanti kita bisa melihat dan kita bisa masuk ke alam kehidupan akhirat itu. Surga ataupun neraka. Siksa ataupun nikmat. Kalau mati ini sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala terpaksa harus menciptakan mati. Kenapa? Karena kenikmatan surga tidak akan bisa kita rasakan, tidak bisa kita temui kecuali setelah mati. Wayahna kita mati walaupun sakit. Wayahna kita harus merasakan. Kalau bagi umat Islam bakal masuk surga, pasti. Umat Islam pasti masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga. Pasti masuk surga. Dan surga itu dekat. Bedanya begitu mati aja sudah, malah banyak orang yang belum mati sudah ngelihat surga. Sehingga dia ketika matinya tidak terasa sakit. Ketika matinya tidak terasa takut dengan namanya kematian. Nanti bakal ketemu nanti kisah-kisah sahabat yang benar-benar rindu dengan yang namanya kematian. Masya Allah, istilah katanya surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Sendal ini biasanya kalau putus talinya itu dipakai, nggak bisa dipakai. Surga itu nggak bisa kelihatan, apalagi bisa masuk ke dalam surga kalau belum yang namanya mati. Nah, mati itu ibarat talinya sendal. Ibaratnya, kalau misalkan kita mau pakai sandal, apalagi jarak jauh, harus kuat. Yang namanya talinya itu harus kuat. Tidak bisa sandal dipakai tanpa tali. Kalau kita bilang tidak bisa kita melihat surga tanpa kita mati. Dekat. Terus istilah dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu beda dengan dekatnya kita. Allah bilang iqtarobatis sa'ah. Sebentar lagi. Kiamat sebentar lagi. Sebentarnya bagi Allah itu bisa lama buat kita. Kenapa? Karena satu harinya saja di mana? Di akhirat itu sama dengan berapa tahun kita? 1000 tahun. Allah kirim. 1000 tahun. Di akhirat cuma sehari. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 300 sekian tahun. Ketika bangun apa dia bilang? Tidur paling setengah hari nih. Tidur sebentar amat. Bilangnya padahal ratusan tahun. Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah berapa tahun? 100 tahun. Dia bilang katanya sebentar baru tidur 100 tahun. Subhanallah. Bagi Allah mudah semuanya. Mudah bagi Allah. Dari berbagai macam tingkatan-tingkatan alam. Tahapan-tahapan alam. Ketika kita yakin bahwa kita pernah berada di alam rahim. Seluruhnya yakin. Tapi adakah masih ingat kita? Kita pastikan di alam rahim kan? Semua kita ini keluar dari belahan ibu. Wallahu akhrajakum min butun. Kita keluar daripada perut ibu, bukan perut bapak. Dari belahan ibu, bukan dari belahan bapak. Kita semua keluar dan kita sudah tinggal di situ. Hidup di situ. Hidup. Ingat tidak ada. Jangankan itu. Ketika kita kecil aja nggak bisa ingat. Jangankan itu. Mengingat itu manusia itu memang sifatnya lupa. Coba. Waktu imam kemarin tuh. 2 hari yang lalu aja. Wildan imam. Apa yang dibaca?
Nggak ingat. Oh jangan yang lalu lah. Jangan yang lalu. Mungkin subuh aja ada yang nggak ingat kita ini. Imam membaca apa subuh itu? Kan ada yang nggak ingat mungkin. Lupa kita ini. Jangankan mengingat yang lama-lama. Masya Allah. Manusia ini memang sifatnya lupa. Makanya selalu diingatkan. Orang yang akyas kata Nabi. Itu adalah orang yang aktsaru istidadan lil maut. Orang yang paling banyak mempersiapkan untuk kematian. Mati itu ternyata adalah jarak saja. Itu adalah sebagai penghalang antara kita dengan